pertanyaannya? Tolong dijawab. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti salah juga saya betulkan. Udah makan 2 cup. Oh, sudah cukup. Yang lain. Teman kita jawab, udah saya udah cukup dengan 2 cup. Yang lain. Emang sama gitu menurut kita? Tergantung, Bu. Tergantung ya. Jadi gimana? Tergantung mau nambah lagi. Mau nambah lagi? Kalau pengennya 3 cup Gimana? Cari varian rasa lain, Bu. Oh, boleh saja, tapi masih sejenis es krim gitu ya. Berarti Ibu, saya udah nyoba ini. Apa variannya kalau es krim tuh? Tolong disebut, Bu. Misalnya varian Misalnya apa? saya pertama beli strawberry, yang kedua vanilla, yang ketiga matcha gitu, Bu. Udah ini ya. Coklat. Oke, udah bagus ya. Jadi saya di sini pengen tahu varian 1, varian 2, varian 3, varian oke lah ya. Misalnya Ibu sampai katakan ya yang disebut tadi dibeli semua. Sekarang saya tanya, gimana Anda memberikan penilaian terhadap cup 1, cup 2, cup 3, cup 4? Kira-kira? Tenggorokan kita udah tahu loh, rasa dingin udah masuk, rasa manis udah masuk, tinggal variasinya aja. Tetap saja penilaian kita, aduh lama-lama saya kekenyangan gitu ya, benar nggak? Kekenyangan dengan es krim. Nah itu dalam bahasa teori dikatakan bahwa cup 1 mempunyai nilai utility yang paling tinggi karena belum ada rasa apa-apa yang masuk di situ di tenggorokan kita. Nah, cup kedua turun nilainya. Kenapa? Tenggorokan kita sudah nggak haus-haus amat, ya kan? Nah, terus kalau misalnya pengen nyoba, wah ya ini kan eksperimen aja, coba-coba. Kalau tadi varian 1 apa, varian 2 apa, varian 3 apa gitu ya, varian 4 apa sampai terakhir dikatakan coklat ya silakan aja, strawberry kah, apalagi mocha kah, apalagi gitu ya. Nah, silakan. Tapi yang jelas kalau dihitung pasti Bapak dan Ibu akan memberikan penilaian yang turun. Kenapa? Tenggorokan kita udah tahu, rasa dingin tahu, rasa manis tahu, rasa apa lagi tahu gitu ya. Jadi itu membuat penilaian kita utility-nya cup yang kedua, ketiga dan keempat itu lama-lama makin mengecil. Ya, itu teorinya kardinal. Makanya itu disebut sebagai cardinal approach ya. Oke. Nanti ini asumsinya sekaligus saja ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan pendekatan kardinal di asumsi ya. Katakan tingkat utilitas atau utility yang dicapai seorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas. Kuantitas ini apa? Jumlah cup. Kuantitas itu volume. Ya, jadi jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi itu kita sebut sebagai quantity. Kalau di demand dan supply, quantity of demanded atau quantity of supply, gitu ya. Sama aja itu, tapi itu menunjukkan jumlah barang yang kita gunakan. Ya. Nah, kedua, konsumen akan memaksimumkan utilitasnya. Ya. Selalu konsumen itu. Kan Ibu tadi katakan, saya sudah makan cup 1. Rasa apa Bu tadi? Pertama. Teman kita sebut cup 1. Strawberry, Bu. Strawberry, oke. Yang kedua, mocha ya tadi disebutnya. Vanilla. Kedua vanilla. Yang ketiga? Matcha. Terus yang keempat? Coklat katanya ya. Nah, ya, dengan begitu berarti apa? Teman-teman udah tahu kan rasanya. Kalau es krim itu kayak gitu kan? Ya. Nah, maka karena dia pengen tahu, ada penasaran dan pengen tahu ya. Oh, coklatnya begini, oh mochanya begini, stroberinya begini, begitu dan seterusnya ya. Jadi dengan kata lain kalau dia menghabiskan 4, masih mau nggak yang cup yang kelima? Ibu kayaknya nyicip aja ya. Suruh ngabisin, suruh ngabisin apa namanya cup yang kelima belum tentu mau, apalagi cup ke-6, cup ke-7 gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu di Indo itu cupnya itu kecil-kecil.
Kalau Bapak dan Ibu nanti jalan-jalan keluar ya di Eropa sana, ya kalau kita pesan es krim itu segunung yang datang. Jadi kita nggak bisa sendirian gitu. Nggak, kalau di kita kan cupnya kecil ya, iya toh. Kalau kita punya anak kita aja mampu kok ngabisin 1 cup itu. Nah, nanti harus dibedakan itu kuantitinya ya. Oke. Nah, jadi dengan kata lain ya, bahwa utilitas itu makin lama makin menurun, Bu. Kalau Ibu paksain cup yang ke-7, ke-8 sudah kita nggak bisa nikmati lagi rasa nikmat. Ya, es krim. Kenapa? Perut kita udah kekenyangan. Bener nggak? Siapa yang kira-kira mampu menghabiskan cup ke-10 gitu? Ada nggak? Rasanya enggak ya. Walaupun cup kita itu yang disajikan tuh cup kecil, tapi kalau sampai 10 kayaknya sih enggak. Mungkin kita akan berhenti di cup ke-4 tadi ya. Oh sudah 4 rasa saya udah tahu, udah saya berhenti gitu ya. Tapi kalau mungkin Bapak yang kebetulan senang sekali ya bisa sampai cup ke-7 bisa. Tapi jelas itu makin lama makin menurun ya. Nah, sudah ya. Kemudian yang kedua sudah utilitas dapat diukur. Ini menurut Kardinal yang tadi. Jadi kalau misalnya Bapak kasih berapa cup pertama? Ini nikmat sekali. Tadi minum es krim stroberi. Sedang haus, sedang main, sedang jalan-jalan, kasih es krim. Kira-kira kasih nilai berapa itu? Ya terserah. Itu relatif. 100. Kan ya Bu, kan nikmat banget. Nikmat banget. Oke, nggak masalah Bu. Itu kan nanti personal aja masing-masing memberikan penilaiannya ya. Tapi yang jelas dia paling tinggi. Nah, setelah itu cup kedua kira-kira Ibu kasih nilai berapa? Kalau sudah tambahkan. Nah, ada yang namanya utility, itu bisa kita cari totalnya, itu artinya kita menjumlahkan seluruh barang, namanya total utility. Nah, kalau kita nyari, tambahkan lagi, tambahkan dari cup berapa? Cup 1 sampai dengan cup 4 berapa? Sampai dengan cup 7 berapa? Kalau yang kuat sekali, kebetulan dia seneng, preferensinya tinggi terhadap es krim, sampai cup 10 boleh. Ya, tidak dilarang. Yang penting apa? Jangan lupa. Nah, kalau mau beli es krim dengan sampai cup 10 karena Bapak dan Ibu orang kerja semua, mungkin masalah daya beli nggak soal, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ini kebetulan es krim, kalau nanti untuk komoditas yang lain, ya kita harus lihat kantong kita, ya kan? Oke ya. Udah. Sekarang dapat diukur. Kemudian ada yang kita kenal kalau pendekatan totalitas, total utility, kita bisa membuat tadi saya katakan ternyata ada selisih kok di situ. Itu namanya marginal, pisau bermata dua. Bisa dia menghitung ke atas atau memotong ke atas, artinya itu positif, atau si marginal ini motongnya ke bawah, berarti dia negatif. Jadi artinya marginal itu bisa dua. Ya, marginal utility bisa bertanda positif dan juga bisa bertanda negatif. Ya, itulah pendekatan kardinal. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam modul, ya kan? Oke, kita lihat ya. Ini ya, misalnya nanti boleh dicek ya. Nah, ini contohnya kita membeli baju atau kita mau makanan, mau pakaian silahkan ya. Jadi boleh aja ya. Jadi nanti ini harga baju berapa, jumlah baju yang dibeli berapa, uang yang harus dikeluarkan berapa, kegunaan total berapa, tambahan ini. Kalau tadi di sini saya bukan baju ya, tapi apa? Es krim ya. Bapak dan Ibu kalau beli es krim berapa? Biar variasi aja. Sok. Berapa? 18.000 Mitsu Bu. Oke, 18.000. Berarti diisikan. Hah? Berapa Pak? 6.000. 20 ribuan lah Bu. 20 ribuan.
Nah, oke. Berarti kalau Bapak taruh di sini harga ini diganti.